Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Christine, bertugas di IMPA Online tanggal 24 April 2022. Pelayan yang bertugas pada hari Minggu ini, Kak Christine sebagai liturgos, pelayan firman kita, Kak Ana, pemain musik kita, Kak Keket, dan editor kita, Kak Loisa. Kakak berharap adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan. Oh ya, Kak Christine hampir lupa nih. Kabar adik-adik gimana ya pada hari Minggu ini? Jawabannya? Wah, kayaknya kurang kedengaran dan kurang semangat. Kalau Kak Christine tanya, apa kabarnya adik-adik? Jawabannya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sore. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sore. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kak Christine undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan doa pembuka. Mari kita ambil sikap doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berkumpul bersama adik-adik untuk beribadah IMPA Online Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, berjalan dengan lancar Tuhan, dan berkati juga kakak layan dan adik-adik. Semoga tidak ada terhalang oleh apapun Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. 1, 2, 3. Marilah kita
Adik-adik, kita akan pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk membukakan Alkitabnya. Kak Christine akan membacakan untuk adik-adik semua. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan, bait 1 dan 2. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Kami mau membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kakak lain yang akan menyampaikan firman. Biarlah semuanya boleh kami sampaikan, kami dengarkan, kami pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Kak Ana akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Karena berharap adik-adik dimanapun berada saat ini yang sedang mengikuti, menyaksikan ibadah infak kelas BTK dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membacanya, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus.
untuk jemaat Korintus. Tentang Roh Kudus, tentang Roh Allah. Kenapa sampai Rasul Paulus menulisnya? Karena pada saat itu jemaat di Korintus banyak yang salah paham tentang pengertian apa itu Roh Allah, apa itu Roh Kudus. Mereka masih banyak menyembah berhala. Mereka masih banyak menyalahartikan apa itu Roh Kudus. Mereka masih membeda-bedakan mana jemaat yang berada, mana jemaat yang kaya, mana jemaat yang kurang. Mereka masih membeda-bedakan. Tetapi mereka mengetahui sebenarnya Roh Kudus itu tidak boleh melakukan seperti itu. Sekarang Kak Ana mau nanya sama adik-adik. Apa sih Roh Kudus itu? Apa sih Roh Allah itu? Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang membimbing kita, menuntun kita dalam menjalani kehidupan, yang menuntun adik-adik, yang memberi kekuatan kepada adik-adik, yang memberi keyakinan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Minggu kemarin kita baru merayakan apa? Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa? Dia menang melawan maut. Untuk siapa? Untuk Kak Ana, untuk adik-adik semua, untuk semua umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi dia nggak mati aja, dia bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Itulah Tuhan kita. Dan dia akan naik ke sorga nantinya. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita dengan penyertaan Roh Kudus. Roh Allah yang membimbing kita, yang menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kita. Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Roh Kudus juga adalah sumber karunia untuk setiap kita. Setiap adik-adik. Karunia apa? Macam-macam. Banyak. Adik-adik bisa bernyanyi dengan baik. Adik-adik bisa bermain musik. Adik-adik jago main game. Dalam hal yang positif. Itu karunia. Karunia yang diberikan Roh Kudus, Roh Allah buat adik-adik. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, menggunakannya, memakainya untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan dengan karunia yang sudah diberikan Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Roh Kudus berkenan terus ada di hati kita, ada di hidup kita, di setiap langkah-langkah kita. Sampai nanti adik-adik mencapai cita-cita. Roh Kuduslah yang akan menyertai adik-adik semua. Juga menyertai Kak Ana. Jadi, Roh Kudus adalah sumber karunia. Jadi, pelihara, jaga agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan yang benar. Melakukan firman di dalam kehidupan kita. Menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang pintar. Anak-anak yang sopan. Anak-anak yang rajin belajar, rajin impa, rajin berbuat baik. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada adik-adik. Ya kan? Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus berasal dari Allah, diberikan kepada kita untuk kita melakukan hal yang baik, untuk menuntun kita melakukan hal yang baik. Kita berbuat baik kepada siapa saja. Apa yang kita miliki saat ini adalah berkat Tuhan.
Karena itu berkat, kita harus membaginya kepada orang sekeliling kita. Satu, yang harus dan tetap adik-adik ingat. Mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, apapun itu. Lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkenan kepada kita. Dan kita diberkati di sepanjang kehidupan kita. Teruslah berbuat baik. Lakukanlah semua tugas-tugas adik-adik. Melakukan apapun dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217 beri padanya bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk beberapa hal yang mungkin harus kita doakan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melakukan hal yang baik, yang sudah Tuhan berkati untuk kami masing-masing. Ajar kami untuk memakai berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati menteri-menteri kami, berkati pemimpin daerah kami. Sehingga mereka semuanya boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, kakak layan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas mereka. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk teman-teman kami. Dimanapun berada, Tuhan yang jaga dan pelihara. Berikan kesehatan, berikan perlindungan. Sehingga pada suatu saat nanti kami boleh bertemu lagi. Kami bertemu dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kami sehingga pendeta kami boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan kepada Mama Papa, berkati pekerjaan Mama Papa di dalam mencari rezeki, berkati juga Mama Papa dalam menjaga dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah tangan adik-adik dan juga kakak layan yang telah memberikan persembahan pada hari Minggu ini Tuhan. Menjadi berkat untuk gereja-gereja dan pelayanan gereja Tuhan. Engkau berkati juga tangan-tangan yang memberi Tuhan. Semoga mereka diberi kelancaran rezeki dan sehat selalu Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan Yesus, ampunkan dosa anak-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, membaca mazmur. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu, bait 1 sampai 3. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah beribadah hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi dengan sukacita. Saatnya kita menutup ibadah ini.
Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, pelihara kami di dalam 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunkanlah salah dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kak Kristen sangat senang adik-adik sukacita, semangat untuk memuji nama Tuhan. Kak Kristen dan kakak-kakak yang lainnya pamit undur diri. Oh ya, Kak Kristen hampir lupa nih. Kak Kristen ada pesan untuk adik-adik. Adik-adik tetap menjaga kesehatannya dan jangan lupa untuk makan makanan bergizi, berolahraga dan tidur siang. Dan jika berpergian, jangan lupa ya adik-adik memakai masker. Kak Kristin pamit undur diri adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.